Waspadalah mafia tanah, pungli, oknum-oknum yang bermain memang meresahkan dan harus disapu bersih. Sementara Kementerian ATR BPN terus memperjuangkan kebenaran sampai tuntas dalam upaya menyelesaikan urusan pertanahan. Itu pun terus akan kita tambah supaya mafia tanah ini benar-benar tidak ada. Kita akan tekan. Dan saya akan ke lapangan, akan melihat secara langsung dan akan menanyakan kepada mereka. Tidak hanya laporan saja, tapi saya akan menanyakan masyarakat. Bukan hanya Kementerian ATR BPN yang harus kita dukung, tapi Kapolri, Panglima TNI, Menko Polhukam, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan instansi lainnya yang bersinergi dan berkolaborasi mewujudkan keadilan. Pertanahan ya, kan banyak mafia tanah, dimana orang nggak punya hak atas tanah, tiba-tiba menanti pengadilan, sampai ke tingkat Mahkamah Agung, padahal itu tanah negara, tanah rakyat gitu. Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah. Pada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia tanah yang ada. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membackingi mafia tanah tersebut. Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo wajib kita dukung dalam menyelesaikan permasalahan terkait pungli dan mafia tanah. Salah satu urusan di Kota Palu pun menjadi temuan yang sangat meresahkan. Bagaimana tidak, oknum lurah yang sama bisa mengeluarkan SKPT atau surat keterangan pendaftaran tanah dalam kurun waktu hanya 3 bulan. Dengan mengabaikan SKPT pertama yang sudah dikuatkan oleh sertifikat tanah yang sudah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Bahkan dalam persidangan yang memegang sertifikat dikalahkan. Diduga di dalam sidang mengabaikan beberapa hal. Yang jelas, ini mengerikan bagi masyarakat dan para pencari keadilan. Saksikan wawancara eksklusif kami bersama Jack Tumewan, Koordinator Nasional Saber Pungli Mafia Tanah Benteng Jokowi, dan salah satu Direktur Beni Hutapea SHMKN. Bila yang jahat mengelilingi yang benar, keadilan pun muncul terbalik. Yang problemnya ini kok tiba-tiba ada mereka punya di sini. Ini secara keseluruhan ini 2 hektar lebih ini. Tiba-tiba hanya ini yang mereka punya ini. Ini kan lucu kan? Iya. Kita punya mulai dari situ sebelah jalan. Iya. Sampai ditarik ke sana. Dasar apa Pak mereka komplain itu Pak? Dasar SKPT. Jadi mereka mengeluarkan SKPT ini melalui kelurahan. Melalui kelurahan dan lurah yang sama. Itu perampokan Pak. Jadi lurah ini kita perlu lapor gitu loh. Oke, lanjut Pak. Jadi itu yang perlu saya jelaskan. Jadi kok tiba-tiba ada mereka punya tanah di sini hanya 4 ribuan ya Pak. 4 ribuan lebih. Padahal secara keseluruhan masih kita punya yang di atas sana. Iya kan? Iya. Kalau kita tarik garisnya masih ini termasuk. Jadi semacam ada dokumen terbang Pak yang masuk ke wilayah hak kepemilikan orang. Yang kedua, hak kepemilikan itu sudah dilampaui karena SKPT-nya kan ada. Itu terbit SKPT-nya Desember. Nah, kita punya SKPT itu sekitar Oktober. Berarti kita punya duluan kan? Duluan ya. Duluan. Kemudian bukan cuma duluan lagi Pak, sudah diperkuat atau ditingkatkan menjadi sertifikat. Sertifikat sudah terbit. Jadi kita sudah SKPT dan sertifikat. Tiba-tiba muncul SKPT baru dibuat oleh yang ini juga dengan orang yang sama. Orang yang sama, pejabat yang sama. Nah, itu termasuk mafia tanah Pak itu. Kok bisa dikalahkan produk yang dibuat itu dengan sertifikat? Nah, padahal sertifikat ini Pak, syarat-syarat terbitnya itu kan ada peninjauan lokasi, ukuran apa semua, batas-batas apa semua. Nah, sehingga fakta-fakta yuridis dia dengan keadaan lokasi itu sudah melalui satu proses. Iya. Nah, mungkin tiba-tiba ucuk-ucuk ini sertifikatnya tiba muncul lah boleh dikata bayi yang baru lahir. Iya. Karena angka bayi baru lahir ini SKPT yang diterbitkan oleh yang sama juga itu keluar terbit di situ. Nah, itu bisa mengalahkan Pak. Iya, justru itu dengan produk yang dibuatnya yang pertama
dengan sertifikat yang sudah diperkuat oleh Nah, itu sertifikat masalah surat ya, masalah surat. Iya. Tetapi kita melihat kalau lokasi lagi, Iya. tidak mungkin lah yang segelintir yang 4 ribuan ini ada mereka punya di sini. Iya. Nah sedangkan kita kalau tarik garis dari bawah sini Pak, dari baratnya ini, kalau kita tarik garis sampai di sana memang itu ini masih ada. Dan masih ada tanaman-tanaman Iya. yang bisa dilihat. Nah, jadi kok tiba-tiba mereka juga dimenangkan? Iya. Tiba-tiba mereka di mana? Itu ada etik, namanya ada konspirasi Pak. Konspirasi. Di situ kita akan menunjang proyek apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan oleh Pak Mahfud MD Iya betul. tentang mafia tanah di seluruh Indonesia. Semoga ini bisa dilihat oleh Pak Jokowi dan dia bisa kita sampaikan sebentar surat ke Pak Jokowi dan Pak Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Pak Mahfud MD dan Pak Kapolri. Gitu Pak. Iya. Karena waktu kami Pak. Masih dengan Ilham Jakaria, pemimpin masa depan YouTube channel, dan sekarang kita berada di Sarinah, DKI Jakarta, dan kebetulan kami kemarin baru kembali dari Kota Palu. Pak Jack, ada kasus apa ditemukan di sana terkait sabar pungli Pak Jack? Nah, jadi kami kemarin ke Palu ada beberapa kasus yang kami temukan, terutama kasus tentang penggandaan daripada SKPT dan sertifikat. Dan ini sangat berbahaya. Dan ini termasuk mafia pungli. Justru itu kami akan balik lagi dan melaporkan ke mereka itu ke polisi, kejaksaan dan kepada Kementerian BPN Pak Hadi. Yaitu keterkaitan lurah dengan para pihak itu ada seperti itu. Dan itu bukan terjadi di Palu aja. Hampir seluruh wilayah di Indonesia banyak sekali itu. Solusinya gimana kira-kira? Solusinya saya berharap untuk Bapak Menteri dapat segera membereskan dan menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah. Pak Jack, gimana mungkin ada jurus jitunya gimana Pak Jack? Nah, jadi itu dia kami akan angkat ke tingkat nasional karena itu dia sudah banyak yang beredar bukan cuma di Palu ya Pak. Iya. Sudah di beberapa daerah yang kita kunjungi, mereka bermain sertifikat, mereka bermain mafia pungli, mafia tanah. Nah, itu yang kita akan berantas. Apa yang dibangun oleh Pak Hadi sebagai Menteri BPN. Berarti ini seluruh Indonesia memiliki case yang sama. Kemungkinan besarnya seperti itu ya. Dan ini pasti oknum yang bermain. Pak Jack, closing statement 1 menit silakan Pak Jack. Nah, jadi ini banyak oknum yang bermain yang perlu diantisipasi oleh polisi, kejaksaan, karena kalau dibiarkan itu panjang ceritanya dan banyak rakyat yang menderita karena itu. Justru itu kami meminta kepada Pak Hadi yang sudah mantap sekarang, sudah berbuat banyak sekarang untuk segera menindaklanjuti penemuan-penemuan yang kami terima di bawah. Oke, Pak Jack, terima kasih banyak Oke. atas waktunya. Terima kasih banyak atas waktunya.